Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Vanessa Fitri dengan NIM 1119081. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yaitu tentang piutang dagang. Di sini ada kata pengantar dan bab pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang masalah. Piutang sendiri merupakan unsur yang sangat penting dan memerlukan kebijakan yang baik dari manajemen dan pengelolaannya. Selain dapat meningkatkan volume penjualan, piutang juga mengandung suatu resiko bagi perusahaan, yaitu resiko kerugian piutang seperti telatnya pembayaran penerimaan piutang. Ini akan berdampak pada penerimaan kas perusahaan yang menjadi rendah dan mengakibatkan kinerja perusahaan yang akan semakin menurun. Namun, risiko kerugian piutang tersebut dapat diminimalisasikan dengan cara memaksimalkan penagihan piutang pada perusahaan tersebut. Adapun manfaat penyusunannya yaitu secara umum, semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khususnya yaitu anggaran perusahaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, karena penagihan-penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan kas. Lalu di sini ada tujuan penyusunan, yaitu untuk mengetahui piutang dagang, kemudian untuk mengetahui pengakuan piutang dagang, dan untuk mengetahui penilaian piutang dagang. Lalu di sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama ada membahas analisa piutang dagang, yang kedua ada membahas analisa pengakuan piutang dagang, yang ketiga ada pembahas analisa penilaian piutang dagang. Selanjutnya di sini ada hipotesis. Menurut Uma Sekaran pada tahun 2007.2.135, hipotesis dapat didefinisikan sebagai berikut. Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan sosialisasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Mengingat pembuatan informasi penjualan dan piutang dagang sangat kompleks, maka pada pembuatan proyek ini penulis membatasi ruang lingkup membahas yang mencakup tidak membahas retur, membahas penerimaan kas, merancang sistem informasi akuntansi penjualan dan piutang dagang, membahas sistem penjualan kredit dan piutang dagang, dan analisis proses pencatatan piutang, penjualan, penagihan piutang ke pelanggan, pembayaran piutang, penghapusan piutang, serta pembuatan laporan piutang. Kemudian ada bab 2, yaitu landasan teori dari pengertian piutang dagang atau account receivable adalah hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lain yang akan ditagih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Biasanya hal ini terjadi ketika ada transaksi dari pihak perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Pengertian mengenai piutang yang berhubungan dengan penjualan kredit dan pendapatan kadang-kadang masih membingungkan. Oleh karena itu, kelompok kami mengemukakan beberapa definisi
istilah piutang dari berbagai referensi. Untuk mempermudah pemahaman tentang definisi istilah piutang tersebut, menurut Sugiri pada tahun 2009.243 menyatakan bahwa piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Sedangkan menurut Warren pada tahun 2005.356 istilah piutang atau receivable meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari pihak penjualan kepada pihak pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan secara kredit. Menurut Yusuf pada tahun 2001.252. Maka dari berbagai pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa piutang adalah hak menagih atau klaim dalam bentuk uang kepada pihak lain, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Piutang adalah klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perseroan atau klaim terhadap pihak lain agar piutang tersebut membayar sejumlah uang atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengendalian intern atau atas piutang memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan atau operasi dari fungsi akuntansi untuk piutang. Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang. Semua transaksi pemberian kredit, pembelian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan hutang atau account receivable subsidiary ledger. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya. Jenis-jenis piutang. Ada beberapa jenis piutang. Yang pertama ada piutang surat berharga. Contohnya, biliet giro belum jatuh tempo, ada biliet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Beban bayar di muka, contohnya itu sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Setoran jaminan atau contohnya itu untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis yang lain. Piutang pajak, contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Pinjaman pekerjaan, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Yang kedua ada piutang wesel atau not receivable. Adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena penjualan barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah uang muka beli barang atau uang muka kerja seperti pasang iklan atau pembuatan baliho. Ketiga ada piutang usaha atau account receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagang secara kredit. Piutang usaha ini meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Patidina dengan NIM 1119053. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang mengatasi piutang yang tidak terbayar. A. Prosedur pengajuan kredit. Cara yang pertama, dengan membuat sebuah prosedur pengajuan kredit yang jelas. Hal ini sering diabaikan karena perusahaan hanya melihat keuntungannya saja. Karena itu, prosedur pengajuan kredit yang jelas dan rinci perlu dibuat agar perusahaan bisa menghindari masalah. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah tipe-tipe pihak yang mengajukan kredit, atau apakah mereka mengejar kelas besar atau mengincar yang biasanya berada dekat pasar. B. Metode pengelolaan piutang dagang yang tepat. Setiap perusahaan perlu membuat sebuah prosedur yang pasti untuk mengelola piutang dagang. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya keterlambatan pembayaran piutang dan piutang yang tidak terbayar. Dalam hal ini, proses penagihan dan jadwal penagihan perlu dibuat sebaik mungkin sesuai dengan prosedur pengajuan kredit yang sudah tertera. Tentunya, pembayaran piutang yang lancar bisa mendatangkan keuntungan sehingga penjualan perusahaan tetap teratur. C. Penanganan keterlambatan pembayaran piutang dan piutang yang tidak terbayar. Keterlambatan pembayaran piutang dan piutang yang tidak terbayar. Jika masalah ini terjadi, kamu tidak perlu takut dan perlu melihat hal apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menagih pihak tertagih. Penanganan piutang yang tidak tertagih didasarkan pada berapa lama piutang tersebut tidak dibayar. Piutang overdue. Di bawah 2 minggu untuk tahap ini masih bisa ditangani dengan penagihan oleh pihak tim sales. Piutang overdue di atas 2 minggu sehingga 1 bulan, supervisor mulai turun tangan untuk melakukan penagihan kepada pihak yang belum membayar. Piutang overdue di atas 1 bulan, manajer melakukan langkah-langkah pasti untuk menagih pembayaran. Biasanya, pihak yang tertagih akan diberikan surat pernyataan beserta informasi mengenai kesanggupan untuk membayar surat serta tempo waktu yang disepakati. Piutang overdue di atas 3 bulan, jenis piutang ini sudah bisa digolongkan sebagai piutang yang tidak terbayar karena kemungkinan besar pihak tertagih sudah tidak membayar untuk itu. Dibutuhkan penanganan khusus untuk mengatasi hal ini. Pengamanan piutang dagang. Karena piutang dagang termasuk sebagai aset perusahaan, dibutuhkan langkah khusus untuk mengamankannya. Karena itu, faktor dan dokumen penagihan diperlukan untuk monitoring sehingga perusahaan dapat mengawasi piutang yang ada. Selain itu, audit berkala juga diperlukan untuk mengecek piutang yang sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu dari hal tersebut. Kebijakan piutang dagang. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk piutang dagang pelanggan. Contohnya, cadangan untuk piutang dagang yang tidak terbayar. Hal ini dilakukan untuk piutang dagang dengan tingkat risiko yang besar. Dengan adanya cadangan, kerugian bisa dihindari. Selanjutnya, D. Pengamanan piutang dagang. Karena piutang dagang termasuk sebagai aset perusahaan, dibutuhkan langkah khusus untuk mengamankannya. Karena itu, faktor dan dokumen penagihan diperlukan untuk monitoring sehingga perusahaan dapat mengawasi piutang yang ada. Selain itu, audit berkala juga diperlukan untuk mengecek piutang yang ada sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu dari hal tersebut. E. Kebijakan piutang dagang. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk piutang dagang pelanggan. Contohnya, cadangan untuk piutang dagang yang tidak terbayar. Hal ini dilakukan untuk piutang dagang dengan tingkat risiko yang besar. Dengan adanya cadangan, kerugian bisa dihindari. Penagihan piutang dagang teratur untuk menjaga cash flow perusahaan teratur. Selanjutnya, 2.4 ciri-ciri piutang dagang. A. Adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.
Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang dengan tempo yang ada. B. Adanya tanggal jatuh tempo. Ciri-ciri piutang yang kedua adalah adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya, penjualan penggunaan dua jenis pengukuran umum, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan, apalagi berumur harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. C. Adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai konsekuensi pembeli yang meminta untuk pembayaran tertentu dan berbagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini sesuai kebijakan dari penjualan dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Selanjutnya, pengakuan piutang dagang. Pengakuan atau recognition adalah penentuan tentang kapan piutang harus dicatat atau diakui sebagai aset atau harta. Pada umumnya, pendapatan akan diakui ketika keseluruhan dari proses untuk memperoleh pendapatan diselesaikan. Ketika pendapatan direalisasikan atau ketika pendapatan dapat direalisasikan. Nah, piutang dagang dapat diakui atau dicatat ketika perusahaan memperoleh piutang dagang dari adanya transaksi penjualan kredit. Kedua, terjadinya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan. Tiga, adanya return dan potongan dari penjualan kredit. Selanjutnya, pengendalian internal piutang. Piutang memerlukan pengendalian internal yang sama seperti aktiva perusahaan lainnya. Seluruh fungsi akuntansi harus dibuat sehingga pekerjaan salah seorang karyawan dapat digunakan sebagai verifikasi terhadap pekerjaan karyawan lainnya. Perusahaan yang dimiliki suatu jumlah wesel mungkin menemukan kegunaan dari suatu pendaftaran wesel. Tagih sangat membantu, dia menyediakan informasi rinci atas setiap wesel dan membantu dalam menagih wesel secara tepat waktu. Pengendalian piutang yang tepat juga termasuk memperoleh persetujuan penjualan kredit, pengembalian penjualan, dan penyisihan, serta diskon penjualan. Pengendalian yang layak terhadap piutang dapat dilakukan dengan cara A. Penyelenggaraan catatan piutang dalam kondisi yang memuaskan untuk memenuhi kepedulian kepada bagian keuangan. Penerapan dan penyelenggaraan pengamanan pengendalian internal yang diperlukan, penyiapan laporan yang diperlukan untuk pimpinan kredit mengenai kondisi piutang dan hal-hal yang berhubungan. Lalu yang terakhir, penilaian piutang secara wajar dalam neraca, termasuk pembentukan pengisian cadangan yang diperlukan. Lalu selanjutnya, pencatatan piutang dagang. Pencatatan piutang dagang ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu dicatat kotor atau disebut gross method dan dicatat bersih atau disebut net method. Dicatat kotor atau gross method, pada metode ini piutang dagang akan diakui sebesar penjualan tanpa terpengaruh oleh potongan yang diberikan. Jika ternyata debitur mengambil potongan yang ada, maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurangan jumlah penjualan bukan sebagai pengurangan jumlah piutang dagang. Berikut merupakan prosedur penjurnalan dengan menggunakan metode ini. Ketika terjadi penjualan secara kredit suatu barang dagangan misalnya dengan termin 3/10 dan N/30 dicatat bersih. Selanjutnya dicatat bersih atau net method
Dengan menggunakan metode ini, piutang dagang diakui setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Apabila potongan tidak diambil oleh debitur, maka akan mengakibatkan timbulan lebih bayar atas transaksi penjualan yang terjadi dan kelebihan tersebut diakui sebagai penghasilan lain-lain. Ketika terjadi penjualan secara kredit, suatu barang dengan dagangan, misalnya dengan termin 3/10 dan N/30. Selanjutnya, penilaian piutang dagang. Apabila piutang dagang telah dicatat dalam pembukuan, persoalan berikut adalah bagaimana melaporkan piutang dagang dalam neraca. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas atau neto yang biasa direalisasi, yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Jumlah atau nilai kas bersih yang dapat diterima adalah jumlah piutang bruto. Setelah dikurangi dengan tafsiran jumlah atau nilai piutang yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penentuan nilai kas bersih yang diterima memerlukan penafsiran jumlah piutang yang tidak akan dapat diterima. Lalu, manajemen piutang dagang. Perusahaan melakukan penjualan secara kredit dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan atau untuk mencegah penurunan penjualannya. Dengan semakin meningkat penjualan, maka semakin besar harapan untuk memperoleh keuntungan. Namun demikian, memiliki piutang yang menimbulkan biaya bagi perusahaan. Penentuan kebijakan kredit yang optimal memerlukan perhitungan yang cermat yang menyangkut tambahan biaya, tambahan keuntungan pada berbagai kebijakan kredit. Selain itu, tujuan manajemen piutang juga harus konsisten dengan tujuan manajemen keuangan pada umumnya, yakni memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Perusahaan dapat meningkatkan investasi pada piutang sepanjang tambahan keuntungan yang ditimbulkan lebih besar daripada tambahan biaya pada investasi piutang dagang. Lalu, bad debt write-off atau penghapusan piutang dagang. Risiko yang mungkin terjadi bagi perusahaan yang menjual barang dagangan atau jasa secara kredit adalah timbulnya kerugian karena harus menghapuskan piutang dagang yang tidak dapat ditagih akibat kebangkrutan atau kepailitan yang dialami oleh debitur. Penghapusan sebagian atau seluruh piutang dagang kemungkinan oleh pihak kreditur bila mana pernyataan kebangkrutan atau kepailitan dari debitur telah disahkan oleh pihak yang berwenang, yaitu PUPN atau Pengadilan Urusan Piutang Negara. Adapun metode yang digunakan untuk mencatat besarnya piutang dagang yang dihapuskan ada dua cara, yaitu 1. Metode tidak langsung atau indirect write-off atau metode cadangan allowance method. Yang kedua, metode langsung atau direct method. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang dagang, yaitu volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit semakin besar akan meningkatkan jumlah investasi pada piutang. Demikian sebaliknya, semakin kecil volume penjualan kredit, maka jumlah investasi pada piutang semakin kecil. Syarat pembayaran penjualan kredit. Perusahaan dalam melakukan penjualan kredit tentu akan menentukan syarat pembayaran yang menyangkut jangka waktu pelunasan yang harus dilakukan. Semakin lama jangka waktu pelunasan yang akan meningkatkan jumlah investasi pada utang. Demikian sebaliknya, semakin pendek jangka waktu pelunasan yang harus dilakukan, maka jumlah investasi pada piutang semakin kecil. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Batas jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan akan dapat mempengaruhi jumlah investasi pada piutang. Semakin besar batas jumlah kredit yang diberikan pelanggan dapat meningkatkan jumlah investasi perusahaan pada piutang. Demikian sebaliknya, semakin kecil batas jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan dapat menurunkan jumlah investasi perusahaan pada piutang. Lalu kebijakan dalam
mengumpulkan piutang untuk memperkecil jumlah kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Untuk memperkecil jumlah investasi pada piutang, kadang-kadang perusahaan melakukan sistem pengumpulan piutang secara aktif dengan mempekerjakan debt collector. Namun, perlu diperhatikan sebesar-besar manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat biaya yang muncul dengan adanya debt collector tersebut. Kebiasaan membayar dari para langganan. Apabila kebiasaan para langganan membayar mendahului atau tepat pada waktu jatuh tempo, maka jumlah investasi pada piutang akan semakin kecil dibandingkan bila kebiasaan para pelanggan membayar melewati batas waktu jatuh tempo. Standar kredit. Manajemen kebijakan piutang terdiri dari standar kredit dan persyaratan kredit. Standar kredit adalah suatu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberikan kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Untuk mengantisipasi piutang dagang yang mengganggu operasional bisnis, biasanya perusahaan besar memiliki berbagai macam departemen untuk mengontrol piutang dagang seperti bagian keuangan atau akunting untuk melakukan pencatatan nominal beban kerugian dan keuntungan yang ditanggung dan mengatur jadwal jatuh tempo pembayaran. Bagian operasional untuk mengontrol kestabilan perusahaan saat melakukan proses piutang. Bagian penjualan dan pemasaran untuk menjadi jembatan antara perusahaan dan debitur atau customer yang diberikan piutang dagang dan melakukan penagihan piutang. Sampai level yang paling tinggi, baik di cabang-cabang maupun kantor pusat, untuk mengawasi semua proses piutang dengan cara memberikan persetujuan piutang dagang. Perkenalkan, nama saya Tariustiani dengan NIM 1119002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang akuntansi piutang dagang. 1. Pengakuan piutang dagang. 2. Penilaian piutang dagang. 3. Disposisi piutang dagang. Bab 3. Pembahasan piutang dagang dan kerugian piutang. A. Tujuan audit atas piutang dagang dan kerugian piutang. 1. Validity dan ownership meyakinkan bahwa piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. 2. Complete and cut off meyakinkan bahwa semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam sisa batas. 3. Valuation meyakinkan bahwa cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai cukup memadai. 4. Presentation dan disclosure meyakinkan bahwa piutang yang dijaminkan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. 5. Classification meyakinkan bahwa piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. B. Informasi catatan piutang dagang dan penerimaan kas PT Seroja selama tahun 2011. 1. PT Sentosa, tanggal faktur 24 bulan Desember 2016, saldo piutang sebesar 3.450.000. Pada tanggal 12 September 2019, saldo piutang sebesar 480.000. Pada tanggal 17 bulan Agustus 2016 sebesar 2.976.000. Toko Topi Misi, tanggal 20 bulan November tahun 2016 sebesar 5.958.000. Tanggal 7 bulan Oktober tahun 2016 sebesar 500.000. Tanggal 11 bulan September tahun 2016 sebesar 290.000. Toko Mawar Berkembang pada tanggal 22 bulan November tahun 2016 sebesar 6.675.000. Tanggal 17 bulan September
tahun 2016 sebesar 4.106.000. Tanggal 19 bulan Juli tahun 2016 sebesar 568.000. CV berlian tanggal 6 bulan Desember tahun 2016 sebesar 271.000. Tanggal 3 bulan November tahun 2016 sebesar 106.000. Tanggal 13 bulan September tahun 2016 sebesar 3.654.000. Toko tas Winnie the Pooh tanggal 22 bulan Desember tahun 2016 sebesar 1.584.000. PD merah putih tanggal 5 bulan September tahun 2016 sebesar 3.981.000. CV merpati putih tanggal 26 bulan Agustus tahun 2016 sebesar 254.000. Toko sayang manise tanggal 17 bulan November tahun 2016 sebesar 489.550.000. Tanggal 20 bulan Oktober 2016 sebesar 489.550.000. PD Jembatan Merah pada tanggal 15 bulan Oktober 2016 sebesar 1.740.000. Tanggal 18 bulan Agustus 2016 sebesar 860.000. Bude rezeki lancar tanggal 2 bulan Desember tahun 2016 sebesar 556.000. PT Angin Mamiri tanggal 12 bulan Desember tahun 2016 1.250.000. Tanggal 12 bulan Oktober tahun 2016 sebesar 625.000. Toko Mas Agung tanggal 5 bulan Oktober tahun 2016 sebesar 2 juta. Tanggal 6 bulan September tahun 2016 sebesar 975.000. Tanggal 7 bulan Agustus 2016 sebesar 1.250.000. CV Selalu Wangi 11 bulan Agustus tahun 2016 750.500. Tanggal 6 bulan Juli 2016 175.000. PT Maju Pantang Mundur tanggal 25 bulan Desember 2016 sebesar 1.950.500. Toko Sederhana tanggal 26 bulan Oktober tahun 2016 525.000. Tanggal 5 bulan Oktober tahun 2016 sebesar 435.000. Bude Bersinar Selalu tanggal 13 bulan Oktober 2016 sebesar 2.150.000. Tanggal 6 bulan Oktober 2016 sebesar 545.000. Tanggal 26 bulan September tahun 2016 150.000. PT Kenangan tanggal 23 bulan Desember 2016 sebesar 1.500.000. Tanggal 25 bulan Oktober tahun 2016 sebesar 750.000. CV Melati tanggal 30 bulan Juli 2016 sebesar 500.000. Kebijaksanaan perusahaan kepada debitur untuk memberi waktu 1-30 hari dianggap belum menunggak. Berikut ini adalah saldo piutang dagang PT Seroja per 31 Desember 2016 dan 2015. Piutang dagang 54.579.000. Piutang dagangnya 45.979.000. Cadangan kerugian piutang dagang 13.644.750 dengan jumlah 40.934.250. Cadangan kerugian piutang 3.425.250 dengan jumlah 49.400.250. Biaya penyisian piutang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2015-2016 masing-masing sebesar 3.425.250 dan 13.644.750. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 25% dari saldo piutang dagang per tanggal neraca. Nah, dimintanya itu hitung cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk oleh perusahaan untuk tahun 2016 dengan jurnalnya.
Dan ini untuk jawabannya. Dari mulai nama debitur, jumlah, belum jatuh tempo 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai dengan 120 hari, kurang lebih sampai 120 hari. Dengan kerugian piutang per audit 25% dikali 50.579.000 sebesar totalnya 13.644.750. Untuk kerugiannya 3.425.250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Setia Sukma dengan NIM 1119534. Nomor 1 yaitu PT Sentosa. A. 24 Desember 2016. Caranya Desember total harinya yaitu ada 31 hari dikurangi 24 hari sama dengan 7 hari. Yang B. 12 September 2016. Caranya September 31 hari dikurangi 12 hari sama dengan 19 hari. Oktober 31 hari, November 31 hari, Desember 31 hari. Jadi totalnya ada 111 hari. Yang C. 17 Agustus 2016. Caranya Agustus 31 hari dikurangi 17 hari sama dengan 14 hari. September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Totalnya yaitu jadi 136 hari. Nomor 5, toko tas Winnie the Pooh. Pada tanggal 22 Desember 2016, Desember 31 hari dikurangi 22 hari sama dengan 9 hari. Nomor 6, PD Mekar Putih. Pada tanggal 5 September 2016, caranya September 30 hari dikurangi 5 hari sama dengan 25 hari. Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Jadi jumlahnya 117 hari. Nomor 7, Sipi Merpati Putih. Pada tanggal 26 Agustus 2016, caranya Agustus 31 hari dikurangi 26 hari sama dengan 5 hari. September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Jadi totalnya 127 hari. Nomor 8, toko Sayang Manise. A. Pada tanggal 17 November 2016, caranya November 30 hari dikurangi 17 hari sama dengan 13 hari. Desember sama dengan 31 hari, jumlahnya 144 hari. B. Pada tanggal 20 Oktober 2016, Oktober 31 hari, Oktober 31 hari dikurangi 20 hari sama dengan 11 hari. November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 72 hari. Nomor 9, PD Jembatan Merah. A. Pada tanggal 15 Oktober 2016, caranya Oktober 31 hari dikurangi 5 hari sama dengan 26 hari. November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 87 hari. Yang B. Tanggal 18 Agustus 2016, Agustus 31 hari dikurangi 18 hari sama dengan 13 hari. September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Jadi totalnya 135 hari. Nomor 10, UD Rezeki Lancar. Pada tanggal 2 Desember 2016, cara Desember 31 hari dikurangi 2 hari sama dengan 29 hari. Nomor 11, PT Angin Mamiri. A. 12 Desember 2016, Desember 31 hari dikurangi 12 hari sama dengan 19 hari. Yang B. 12 Oktober 2016, Oktober 31 hari dikurangi 12 hari, 19 hari. November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 80 hari. 12. Toko Mas Agung. A. Tanggal 5 bulan 10 2016. Caranya yaitu Oktober 31 hari dikurangi 5 hari sama dengan 26 hari.
November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 87 hari. Yang B, tanggal 6 September 2016. Caranya September 30 hari dikurangi 6 hari sama dengan 24 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 116 hari. Yang C, tanggal 7 Agustus 2016, Agustus 31 hari dikurangi 13 hari sama dengan 24 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 146 hari. 13. Sipi selalu wangi. A, tanggal 13 Agustus 2016, caranya Agustus 31 hari dikurangi 13 hari sama dengan 18 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 140 hari. B, pada tanggal 6 Juli 2016, caranya Juli sama dengan 31 hari dikurangi 6 hari sama dengan 25 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 178 hari. Nomor 14, PT Maju Pantang Mundur. Tanggal 25 Desember 2016. Caranya Desember sama dengan 30 hari dikurangi 25 hari sama dengan 6 hari. 15. Tokoh sederhana. A, tanggal 26 November 2016. Caranya November sama dengan 30 hari dikurangi 26 hari sama dengan 4 hari. Desember 31 hari, jadi totalnya 35 hari. Yang B, tanggal 5 Oktober 2016. Caranya Oktober sama dengan 30 hari dikurangi 5 hari sama dengan 25 hari. November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 86 hari. 16. UD bersinar selalu. A, 13 November 2016. Caranya November 30 hari dikurangi 13 hari sama dengan 17 hari. Desember 31 hari, jadi totalnya 48 hari. Yang B, tanggal 06 September 2016. Caranya September 30 hari dikurangi 6 hari sama dengan 24 hari. Oktober 30 hari, November 31 hari, Desember 30 hari. Jadi totalnya 85 hari. C, tanggal 26 September 2016. Caranya September 30 hari dikurangi 26 hari sama dengan 4 hari. Oktober 30 hari, November 31 hari, Desember 30 hari. Jadi totalnya 95 hari. PT nomor 17 yaitu PT Kenangan. A, tanggal 23 Desember 2016. Caranya Desember 31 hari dikurangi 23 hari, yaitu 8 hari. Yang B, 25 November 2016. Caranya November 30 hari dikurang 25 hari sama dengan 5 hari. Desember sama dengan 31 hari, jadi totalnya 36 hari. 18. Sipi Melati. Tanggal 30 Juli 2016. Caranya Juli 31 dikurangi 30 hari sama dengan 1 hari. Agustus 30 hari, September 30, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari, jadi totalnya 153 hari. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur, yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Pesel tagih yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lain untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Saran. Kami memahami bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya, tentu dalam pembuatan makalah ini kami masih banyak kesalahan. Kritik dari pembaca sangat kami
melakukan penyempurnaan makalah kami selanjutnya. Sebaiknya kita tidak menganggap bahwa pencatatan dalam akuntansi ini rumit, tetapi pelajari dulu, maka semua akan terasa terbiasa. Daftar pustakanya bisa dilihat sendiri ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.